angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi, tanpa terkecuali di kota kita tercinta Bandar Lampung. Namun, kami dari Universitas Muhammadiyah Lampung, saya Alifia Prizana, Saya Deborah Sidabutan. kami sudah belajar trik-triknya untuk menjadi seorang pengusaha dan bersaing di dunia pekerjaan. Karena kami UML Entrepreneur Campus. Produk kerupuk BCR di Haitom, Lampung. Permisi Kak, mau tanya abis beli oleh-oleh ya? Iya, habis beli oleh-oleh Oke. nih, beli Oke. kerupuk. Oke deh. Nah boleh tahu beli kerupuknya kerupuk apa Kak? Beli kerupuk BCR. Ini baru kali ini beli kerupuknya atau gimana nih? Udah sering sih, udah beli sering kerupuk. Apa sih yang bikin kakak beli kerupuk BCR? Enak sih, gurih dia, rasanya juga kerasa ikannya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Kak. Hai guys, jadi sekarang kita sedang bersama salah satu konsumen kerupuk BCR. Nah sebelumnya boleh tahu nggak nih Kak namanya siapa? Nama saya Lala. Boleh tanya nggak nih Kak, kakaknya udah berapa kali nih beli kerupuk BCR ini? Sudah sering sih untuk beli kerupuk ini, jadi kerupuk sehari-hari di rumah. Kakaknya tahu produk kerupuk ini tuh dari mana? Kebetulan saya tahu kerupuk ini tuh dari rekomendasi tetangga-tetangga saya. Karena tetangga saya udah banyak yang suka sama kerupuk ini. Oh gitu. Nah, biasanya nih kakaknya kalau pengen dan mau beli kerupuk ini tuh biasanya dapetnya dari mana? Belinya? Biasanya sih saya langsung beli ya ke rumahnya. Terus, tapi ini juga tersedia kok di toko oleh-oleh, banyak banget yang jual di toko oleh-oleh. Hai guys, saat ini kita sedang ada di rumah seorang pengusaha, Ibu Hernawati. Usahanya kerupuk Palembang, namanya BCR. Nah, saat ini kami dari Universitas Muhammadiyah Lampung, saya Deborah Sidabutan, Dan saya Alifia Prizana. dan ini Ibu Hernawati. Usia berapa Ibu sekarang? Usianya udah lansia, 56 tahun. Nah, keren. Kemudian ini alamatnya di mana ya Ibu? Kita di Jalan MK Baginda dan Hasanuddin di dekat Rumah Sakit URI. Jadi alamat usaha ini sekaligus alamat rumah. Iya, iya. Baik. Kalau boleh tahu Ibu, kerupuk ini usahanya sudah berjalan dari kapan ya Ibu? Ini udah dari Oktober 2019. Oktober 2019. Iya. Beberapa bulan sebelum COVID ya Bu ya? Iya, waktu itu memang akhir-akhir tahun ya sebelum COVID. Oke. Kemudian apa yang buat Ibu tertarik untuk bisnis ini? Kalau saya sih lihat ya, saya cari bisnis yang berlaku semua kalangan bisa menikmatinya dan barangnya cepat habis. Jadi kalau orang beli kerupuk hari ini sebungkus habis, besok beli lagi gitu. Oke. Benarnya Yang perputarannya cepat. Iya. Ya sehingga modalnya Cepat balik ya. Kalau untuk ini kan di packing ya Bu, di Iya. tempat kecil tertentu gitu. Nah kalau untuk kemasannya ini yang emas itu kira-kira ada berapa orang pegawainya sampai sekarang? Kita ada 3 orang di sini. Ada 3 orang pegawai yang bantu-bantu ngemas untuk pengiriman. Ada juga yang bagian yang ngirim-ngirim ke toko-toko gitu. Boleh tahu Bu, toko Iya. lainnya udah ada di mana aja ini sudah coba? Iya, di antaranya ini ada di Haitom, ada Haitom. di di Citra, Citra, di Damalia, Damalia. di Yeye. Yen loh. Terus ada juga yang catering juga ada. Oh, ada yang juga Iya, Kak? Oh, luar rumah biasa. makan. Terus kita juga banyak sih dari Panjang sampai ke Bakau itu kita masuk semua. Wah, Iya. panjang sampai ke Bakau. Jadi yang saya excited banget nih Bu, di usia si Ibu sebegini, kira-kira yang bantu Ibu marketing siapa? Itu biasa saya sendiri sih. Oh, iya. Dari kita pergaulan, pertemanan, kita ini kan UMKM, kita punya grup UMKM yang memang kita di grup itu kita selalu diajak ya, setiap ada event kita diajak
Di sana kita saling mengenal satu sama lain sesama UMKM, dan di sana kita saling membantu, saling mendorong. Kalau misalnya ada di sini ada acara atau di sini, oh kita bisa masuk ke sini, kita saling ngasih info gitu. Jadi juga kita sama-sama mendukung satu sama lain sesama UMKM. Grup UMKM ini difasilitasi sama pemerintah. Iya, iya. Oh, Kita ada binaan BUMN. Jadi kita ada grup rumah BUMN itu binaan BUMN, sehingga kita kalau misalnya seperti ini kan ada produk sertifikasi halal. Ini sertifikasi halal sekarang memang dari programnya pemerintah. Ini sekarang gratis. Gratis. Terakhir Oktober 2024 sebenarnya ini semua sudah harus bersertifikat halal. Tapi kan masih banyak yang belum. Jadi pemerintah memperpanjang masa gratisnya ini sampai tahun depan. Sampai tahun 2025 ya, Bu. Iya. Sertifikat halal sampai tahun 2025 gratis dari pemerintah. Iya. Kemudian masuk di ini ya Bu, sampai oleh-olehnya. Betul. Iya. Nah, biasanya produk-produk apa aja sih Bu yang banyak diminta? Paling banyak minatnya gitu. Yang banyak diminta. Yang banyak diminat ini kalau produk saya sih masing-masing toko beda-beda ya. Jadi misalnya ada satu toko yang dia unggul di ini nih, yang bundar yang koin. Nah, di toko yang satu lagi bisa jadi unggul yang ini. Jadi masing-masing toko dia beda-beda unggulnya gitu. Iya. Beda-beda ya. Nggak semua, jadi dia nggak merata. Jadi masing-masing toko A lakunya produk ini, jenis yang varian ini misalnya. Jadi toko yang satunya lagi bisa unggul di varian yang ini. Tapi rata-rata semua saya masukkan. Oh, gitu ya. Jadi semua varian tetap masuk, Tetap tetapi masuk. memang tiap toko punya keunggulan masing-masing. Iya. Produk. Iya. Bu, tadi kan Ibu bilang ada kayak kerjasama antara UMKM untuk saling Iya. tolong-menolong membantu. Iya, saya ngasih info. Nah, selain itu kan dari kelompok ya, Bu. Kalau Iya. dari kayak sekarang kan media sosial nih, ada Iya. juga nggak Bu lewat iklan media sosial Ibu menawarkan jasa seperti itu? Kalau untuk yang saya, ya kadang-kadang saya cuma pasang di status WA aja sih. Kalau WA. kita ke kayak media sosial yang lain, waktunya ya, yang belum kesampaian sana. Kalau anak-anak tadi yang coba ke Instagram, ke teman-teman, Ada Instagram, ada kita pernah di pakai Instagram. Instagram juga Iya. ya. Ada Instagram BCR. Oh, Instagram BCR. Iya. Khusus nih, berarti ada ya Ada. dari grup MKM, kemudian dari status WA, Iya. kemudian dari Instagram. Dulu pernah coba TikTok tapi belum kesibukannya, jadi nggak kepegang. Nggak lu coba itu. Nah, kalau sibuk artinya ini nggak dipasarkan hanya ke toko-toko dong? Ada mungkin dipasarkan ke tempat lain? Ada juga saya punya reseller itu hampir 30, dan mereka itu juga kadang-kadang yang memasarkan itu mereka gitu. Oh gitu. Ya, ini kan kita datangnya ke rumah kayak begini, Iya. sama MKM gitu istilahnya. Nah, Iya. kalau untuk pabriknya sendiri itu sebenarnya ada di mana Bu? Ada memang dari sini atau ada dari luar? Kalau pabrik kita ini usaha keluarga ya. Oh, bisa Jadi ini pabriknya di Palembang, cuma kita setiap minggu ya tim dikirim dari Palembang, kita packaging di sini gitu. Di pabrik di Palembang, memang usaha keluarga besar di Palembang. Oke, kalau gitu. Nah, selain dari tadi masukin ke toko-toko oleh-oleh, terus reseller, biasanya penjualan yang paling tinggi tuh ada event-eventnya tertentu nggak Bu? Ada saat-saat tertentunya gitu nggak? Kalau untuk kerupuk ini ya, terutama event-event itu, kalau yang pengalaman selama saya berkecimpung di kerupuk ini, itu biasanya kita pada saat liburan anak sekolah, akhir tahun, terus lebaran ya, libur lebaran, Idul Fitri. Itu puncaknya di libur lebaran dan Idul Fitri. Itu bisa berapa Itu bisa, Kilo. kerupuknya bisa tonan. ton loh? Iya, tonan. Aja bukan kilo lagi, ton. Satu ton itu 1000 kilo ya? Iya. Luar Lebih dari itu. Ah, iya. Itu kalau puncaknya ya gitu. Tapi ini setelah itu ya seperti ini lebaran, libur sekolah, nah itu juga luar biasa. Satu pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi kan dari tadi kita udah ngebahas sukanya gitu. Ya. Nah, kira-kira apa sih Bu dukanya selama menjual kerupuk BCR ini? Dukanya di saat awal merintis itu kan kita belum banyak yang kenal sama produk kita. Jadi kadang-kadang stok kerupuk kita sudah kita stok, ini kan nggak lama ya, paling-paling kalau untuk di ruangan yang biasa itu 1 bulan udah kapok, dan kita harus buang. Nah
itu dukanya seperti itu. Karena kan saya pernah buang sampai 1 kantong gede, saya buang karena kita jaga kualitas ya. Kalau kita tetap kita jual tuh barangnya udah nggak bagus lagi, akhirnya orang kapok beli yang kita kapok gitu. Jadi tetap harus jaga kualitas. Jadi barang ini kalau misalnya nanti ada retur dari toko, itu pasti saya buang, nggak kita jual lagi. Walaupun kalau kita rasain itu pasti enak, cuman tetap nggak, kadang-kadang kita bakal kita buang. Jadi nggak semudah itu. Ya jelas dukanya itulah kalau dagang nggak laku gitu. Itu kerugiannya sampai berapa? Ya lumayan sih, apalagi kalau untuk produk yang seperti ini kan, yang produknya kan agak tinggi harganya, yang ini harganya agak tinggi, ya lumayan loh gitu. Cuma ya nggak apa-apa, kalau kita konsisten jaga kualitas akan balik nanti. Iya, Itu penting jadi ya pesannya, jaga kualitas apalagi untuk makanan. iya benar. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya sudah mau kita Iya, wawancarain sama-sama. di narasumber kita gitu deh. Untuk sekian saya Aditya Saya Deborah Sidaputra. dan Ibu. Hernawati. Bye. Hai, kita sedang ada di toko oleh-oleh High Top, salah satu toko reseller kerupuk BCR. Pesan penutup dari Bu Hernawati untuk kita para kaum muda adalah yang menjadi calon-calon entrepreneur. Saya jadi ingat lagu dangdut nih. Jatuh bangun aku, bangun lagi. Artinya tetap konsisten dan jatuh bangun dalam usaha itu adalah biasa. Yang penting kita bangkit lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.